Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 81, tak tercapai. Jika orang biasa menghinanya seperti ini, dia pasti akan menamparnya. Xia Ruoxue mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi tekad dan kenyamanan di wajah Ye Chen. Dia tiba-tiba mengerti. Ye Chen membantunya. Jika dia, atau sudah tidak perawan lagi, pria itu tidak akan pernah menerimanya. Pada saat itu, diskusi apapun tentang pernikahan tentu saja akan diperdebatkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari situasi tersebut. Namun, mengapa Ye Chen memilih untuk membantunya? Apakah dia sudah memikirkan konsekuensi dari tindakannya? Ini setara dengan menyinggung dua keluarga teratas. Ye Chen memang membantu Xia Ruoxue. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Xia, tetapi ketika air mata pihak lain jatuh di tangannya, hatinya melunak. Dia bisa merasakan ketidakberdayaan dan rasa sakit Xia Ruoxue karena itu sama dengan apa yang dia rasakan saat itu. Tapi ini bukanlah hal yang paling penting. Lebih penting lagi, dia menyadari bahwa dahi Xia Ruoxue sudah diliputi cahaya merah darah. Meski masih sangat lemah, namun sudah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Dia mengingat instruksi lelaki tua itu untuk mencegah sesuatu terjadi pada Xia Ruoxue. Ini juga merupakan salah satu tujuan utama di balik kembalinya dia ke River City. Ye Chen yakin jika Xia Ruoxue kembali ke Provinsi Jiangnan hari ini, pertumbuhan lampu merah darah itu akan semakin cepat. Pada saat itu, dia mungkin benar-benar mati. Saat ini, dia harus memastikan bahwa Xia Ruoxue tetap berada di dalam kota sungai dengan segala cara, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Saat ini, ekspresi ibu Xia Ruoxue menjadi gelap. Dia tidak pernah menyangka putrinya yang berharga telah tidur dengan pria lain di River City. Yang lebih menjijikkan lagi adalah dia. Lalu bagaimana dengan pernikahannya? Kemarahan pria itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh keluarga Xia. Pihak lain adalah keluarga bangsawan seni bela diri sejati. Ibu Xia Ruoxue mengepalkan tangannya erat-erat dan menahan amarah di hatinya. Dia hampir gagal mengendalikan emosinya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Ye Chen. Anak ini mengenakan pakaian olahraga biasa dan terlihat jelek. Hanya anak dari keluarga biasa yang berpakaian seperti ini. Namun, dia memperhatikan bahwa Ye Chen juga membawa beberapa tas di tangannya. Armani, dia mungkin membeli barang palsu dari suatu tempat. Meskipun itu asli, lalu kenapa? Bagi orang awam, merek itu mungkin merupakan simbol status, tetapi bagi keluarga Xia, merek itu hanyalah merek inferior. Ada banyak talenta muda di River City. Namun, meskipun pemuda di depannya adalah eksistensi tingkat atas di River City, dia tidak layak untuk diperhatikannya. Putrinya memang sudah tinggal di River City selama bertahun-tahun, tapi bagaimana selera prianya bisa seburuk ini? Dia bahkan menyukai sampah seperti ini. Ibu Xia Ruoxue menyilangkan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xia Ruoxue, bertanya, "Ruoxue, apakah perkataan anak ini benar atau salah?" Wajah Xia Ruoxue memerah. Karena Ye Chen telah memilih untuk membantunya sejauh ini, dia tentu saja tidak bisa membiarkan kucing itu keluar dari tasnya. Dia berkata, "Bu, Ye Chen dan aku benar-benar jatuh cinta satu sama lain." Meskipun ibu Xia Ruoxue telah mempersiapkan mentalnya, ketika dia mendengar kalimat ini, dia masih merasakan jantungnya meledak. Putri yang dia jaga dengan hati-hati sebenarnya telah dinajiskan oleh preman yang nakal. Brengsek. Pertama, Ruoxue, ikuti saya kembali ke Provinsi Jiangnan. Saya akan mengatur dokter untuk menggugurkan anak itu. Kedua, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan kediaman keluarga Xia. Ini adalah perintah. Mengenai pernikahan, saya akan memikirkan cara lain. Ibu Xia Ruoxue menatap Ye Chen lagi, dan suara dinginnya terdengar sekali lagi. "Nak, kamu Ye Chen, kan? Saya tidak peduli apa status Anda di River City, segera tinggalkan Ruoxue. Aturan dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa dikacaukan oleh sampah tingkat rendah sepertimu. Putriku yang berharga bukanlah seseorang yang tidak bisa disentuh oleh siapapun sepertimu. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan Ruoxue untuk menaikkan peringkat keluarga Xia. Keluarga Xia tidak akan pernah mengakui keberadaanmu. Selain itu, jika kamu terus bersikap keras kepala, aku jamin tindakanmu hanya akan merugikan dirimu sendiri dan orang tuamu. Kekuatan keluarga Xia cukup untuk memastikan kamu tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahmu lagi." Itu adalah ancaman, dan sangat terang-terangan. Ini adalah keyakinannya pada kekuatan keluarga Xia,
yang memberinya hak untuk memandang rendah semua keluarga lain di River City. Dia bahkan bisa meremehkan semua keluarga lain di Provinsi Jiangnan. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Dia benci jika seseorang berbicara kepadanya dengan nada yang begitu tinggi dan perkasa. Kamu seharusnya senang bahwa kamu adalah ibu Ruoxue. Kalau tidak, kamu sudah menjadi mayat. Suara tenang Ye Chen terdengar. Kata-katanya tidak mengandung niat membunuh, tapi tetap membuat ibu Xia Ruoxue merasa merinding. Tentu saja, dia tidak akan menganggap Ye Chen sebagai alasan di balik sensasi itu. Dia hanya merasa suhu di Mal terlalu rendah. Ibu Xia Ruoxue mendengus dan berkata, "Nak, apakah kamu mengancamku? Tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara? Apakah Anda mengetahui latar belakang keluarga Xia yang Anda hadapi saat ini? Anda mungkin belum pernah mendengar tentang keluarga Xia di Provinsi Jiangnan, bukan? Izinkan saya bertanya lagi, pernahkah Anda mendengar tentang grup Tian Yuan di Huaxia atau grup keuangan Xia?" Ketika Ibu Xia Ruoxue melihat kurangnya reaksi Ye Chen, rasa jijik di hatinya semakin meningkat. Informasi yang dapat diakses seseorang menentukan status orang tersebut. Jelas sekali bahwa Ye Chen bahkan belum mencapai eselon atas kota sungai. Bagaimana orang seperti ini bisa layak menjadi putri keluarga Xia? Dia melanjutkan, karena Anda tidak mengetahui masalah ini, saya akan mencerahkan Anda dengan cara yang berbeda. Anda setidaknya harus tahu tentang keluarga Chu, keluarga nomor satu di River City, bukan? Bahkan kepala keluarga Chu harus berlutut di hadapanku. Bu, jangan katakan apa-apa lagi. Xia Ruoxue tidak tahan lagi mendengarkan percakapan itu. Dia tahu bahwa Ye Chen hanyalah orang biasa. Ejekan dan penindasan ibunya terhadap Ye Chen pasti akan melukai harga dirinya. Pukulan mental semacam ini akan sulit untuk dipulihkan oleh Ye Chen. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengangkat kepalanya lagi selama sisa hidupnya. Matanya menatap Ye Chen dengan penuh kekhawatiran. Ye Chen tersenyum. Cahaya di matanya tidak meredup sama sekali. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa percaya diri. Dia mengambil langkah maju dan menghadap Ibu Xia Ruoxue secara langsung. Lalu, auranya berubah. Seolah-olah seluruh dirinya dirasuki oleh sejenis roh yang menguasai semua makhluk hidup dan memandang rendah semua makhluk hidup. Aura inilah yang telah dia kental selama 5 tahun terakhir. Itu dibangun di atas mayat yang tak terhitung jumlahnya. Bibi, kamu tidak tahu keberadaan seperti apa yang sedang kamu ajak bicara. Suara Ye Chen sangat lembut. Ibu Xia Ruoxue tanpa sadar mengambil langkah mundur. Dia menyadari anak ini telah benar-benar menghancurkan auranya yang sebelumnya mengesankan. Aura dari anak ini terasa sangat familiar. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya sekarang adalah orang yang paling dihormati di Provinsi Jiangnan. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, dia bahkan merasa tidak bisa melihat menembus anak di depannya. Bibi, di matamu, aku mungkin sekecil setitik debu. Namun, beri aku waktu setengah tahun dan aku, Ye Chen, akan membuatmu benar-benar memahami arti kata, tak terjangkau. Ruoxue, ayo pergi. Sebelum dia sempat bereaksi, Ye Chen sudah menarik tangan Xia Ruoxue dan pergi. Setelah beberapa lama, Ibu Xia Ruoxue akhirnya sadar kembali. Punggungnya basah kuyup oleh keringat. Bahkan ada saat di mana dia hampir berlutut di tanah. Bagaimana anak ini? Titik-titik. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Bantu aku menyelidiki seseorang. Namanya Ye Chen. Dia dari kota sungai. Baru-baru ini, dia berhubungan dekat dengan Ruoxue. Babak 82, Grup Tian Yuan dan Grup Keuangan Xia. Di luar Wanda Plaza, Xia Ruoxue akhirnya bereaksi dan dengan cepat melepaskan dirinya dari genggaman Ye Chen. Wajahnya merah padam. Jika para pengusaha dan taipan bisnis di River City melihat kondisinya saat ini, mereka akan ternganga. Ye Chen, kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu sama sekali. Xia Ruoxue menggigit bibir merahnya dan menatap Ye Chen dengan mata cerahnya. Ketika dia menatapnya lebih dekat, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen sebenarnya cukup tampan. Terutama perasaan yang dia rasakan saat dia berbicara dengan ibunya tadi. Memikirkan kembali hal itu lagi, jantungnya mulai berdetak kencang. Ye Chen melirik Xia Ruoxue dan berkata, jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak melakukannya hanya untukmu. Xia Ruoxue agak bingung. Jika dia tidak bertindak karena dia, lalu untuk siapa? Titik-titik. Dia memutar matanya, menebak bahwa itu adalah kebanggaan Ye Chen dalam bekerja. Ngomong-ngomong, Ye Chen, aku minta maaf atas perkataan ibuku padamu tadi. Dia selalu seperti ini. Dia mengutamakan kepentingan keluarga,
tapi biasanya dia tidak seburuk itu. Aku tahu. Ye Chen segera menurunkan taksi dan masuk. Dia berkata kepada Xia Ruoxue, kamu harusnya punya sopir, kan? Aku akan menyerahkanmu pada urusanmu sendiri. Masih ada yang harus kulakukan. Dengan itu, taksi itu menghilang dari pandangan Xia Ruoxue. Xia Ruoxue bingung. Mungkinkah pria ini tidak rela menghabiskan sedetik pun di hadapan seorang wanita cantik? Dia ingin bertanya pada Ye Chen mengapa dia memberi ibunya garis waktu setengah tahun itu. Dia hanyalah orang biasa. Kekuatan apa yang dia miliki yang mungkin bisa mengguncang keluarga Xia? Dia hampir tertipu oleh sikap Ye Chen yang mengesankan saat itu. Namun, sekarang dia memikirkannya, Ye Chen baru saja membual. Untuk membuat keluarga Xia memahami arti kata, tak terjangkau. Bagaimana mungkin, warisan keluarga Xia dapat ditelusuri lebih dari 100 tahun yang lalu? Bagaimana seseorang bisa menggoyahkan fondasinya dalam waktu setengah tahun? Bahkan jika dia diberi waktu 100 tahun, hasil akhirnya akan tetap sama. Bahkan jika Ye Chen diberi kesempatan, dia ditakdirkan untuk hanya menghormati keluarga Xia selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, Xia Ruoxue bahkan menjadi sedikit khawatir tentang keselamatan Ye Chen. Dia telah menyinggung keluarga Xia. Jika orang itu mengetahuinya, apakah dia mampu menahan amarahnya? Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia terluka karena aku. Sebuah bola lampu muncul di benak Xia Ruoxue, dan dia segera menelepon Sun Yi. Sebuah mobil perlahan berhenti di luar villa keluarga Shen di distrik Teluk Longyue. Ketika Ye Chen keluar dari mobil, dia melihat Shen Haihua dan keluarganya menunggu di depan pintu. Shen Haihua baru saja menerima telepon Ye Chen. Meskipun dia bingung, dia tetap turun untuk menyambutnya. Ya, kenapa kamu ada di sini? Shen Haihua bertanya dengan hormat. Ayo cari tempat yang tenang untuk ngobrol dan aku akan memberitahumu secara detail. Ya, Tuan Ye. Shen Haihua membawa Ye Chen ke kamar tamu villa. Keduanya mengambil tempat duduk mereka. Shen Haihua dan memandang Ye Chen dengan bingung. Dia tidak tahu alasan di balik kunjungan Ye Chen. Setelah beberapa saat, Ye Chen mengeluarkan dokumen itu dan meletakkannya di atas meja di depan Shen Haihua. Tubuh Shen Haihua menegang. Dia pasti menyadari apa yang tertulis di dokumen itu. Namun, itu hanya terjadi sebentar saja. Apakah Ye Chen sudah menyelesaikannya? Dia mengambil dokumen di atas meja dengan curiga dan melihat tanda tangan dan sidik jari Zheng Jingming di atasnya. Bagaimana ini mungkin? Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memahami Zheng Jingming. Bagaimana mungkin rubah tua yang licik ini bersedia menyerahkan kelompok King He dengan begitu mudah? Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Dia menerima pemberitahuan cepat mengenai berita terbaru. Itu tentang kelompok King He. Mata Shen Haihua membelalak saat dia melihat ke arah Ye Chen, yang duduk tidak jauh dari situ. Dia yakin Ye Chen lah orang di balik semua ini. Dia tidak bisa menahan rasa merinding di punggungnya. Selama ini, pemahamannya tentang Ye Chen adalah bahwa pria itu adalah seorang dokter ajaib tingkat atas. Dia tidak mengira pihak lain akan jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Menurut apa yang dia ketahui, tindakan keamanan internal kelompok King He sangat ketat, dan bahkan ada praktisi seni bela diri kuno yang berjaga di dalam gedung. Mustahil bagi orang biasa untuk mengambil setengah langkah ke lantai paling atas. Namun, Ye Chen berhasil keluar tanpa cedera. Apakah orang ini masih manusia? Dia dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan berkata kepada Ye Chen, Tuan. Ya, masalah pertama telah terpecahkan, tetapi masalah kedua bahkan lebih serius. Qiao Zhenghu. Sebelum Shen Haihua menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen menyela dan berkata, saya sudah menyelesaikan masalah kedua juga. Saya hanya ingin tahu, dalam 3 hari, bisakah Anda benar-benar mengambil alih grup King He dan mengubah namanya kembali menjadi grup keadilan surgawi? Apa, masalah kedua juga sudah terpecahkan? Tidak lama kemudian, notifikasi lain terdengar dari ponselnya. Belajar dari pelajaran sebelumnya, Shen Haihua tanpa sadar melirik layar ponsel. Saat dia melihat berita itu, wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun informasi yang diberikan agak kabur, isi kasarnya persis sama dengan apa yang dijelaskan Ye Chen. Semua ini terlalu kebetulan. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa itu semua adalah ulah pemuda di depannya. Bahkan belum 1 hari pun berlalu. Meskipun demikian, Ye Chen telah memecahkan kedua masalah besar tersebut. Shen Haihua tiba-tiba bersukacita. Untungnya,
dia telah memutuskan untuk berdiri di perahu yang sama dengan Ye Chen sejak awal. Jika mereka menjadi musuh, nyawa Shen Haihua, dan bahkan perusahaan nama utara, akan berakhir dalam keadaan yang sama. Dia segera sadar kembali dan berkata dengan hati-hati, Tuan. Ya, beri aku 3 hari. Aku pasti akan menyelesaikan ini untukmu. Baiklah. Ye Chen sangat puas dengan jawaban Shen Haihua. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Ibu Xia Ruoxue, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Presiden Shen, pernahkah Anda mendengar tentang grup Tian Yuan dan grup Xia Financial? Shen Haihua akhirnya kembali tenang. Namun, saat dia mendengar kata-kata Ye Chen, jantungnya hampir berhenti berdetak. Apakah Tuan Ye juga akan menelan kedua raksasa Huaxia ini? Kedua perusahaan ini sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan kelompok King He. Kamu. Ye Chen melihat keterkejutan di mata Shen Haihua dan tersenyum. Seorang temanku menyebutkan nama mereka hari ini, jadi aku hanya bertanya. Shen Haihua menghela nafas lega. Dia telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dan ketabahan mentalnya masih dianggap cukup mengesankan. Namun, setiap kali dia bertemu Ye Chen, dia sangat terguncang. Babak 83, 3 syarat. Shen Haihua mengatur pikirannya dan menjelaskan, Tuan. Ya, jika saya tidak salah, teman Anda itu seharusnya adalah Presiden Grup Magnificent, Xia Ruoxuk, bukan? Lagi pula, identitasnya sebagai keturunan keluarga Xia bukanlah rahasia. Ye Chen masih terkejut karena Shen Haihua mengetahui identitas Xia Ruoxue. Tampaknya keluarga Xia adalah bagian besar dari alasan mengapa kelompok Magnificent berkembang begitu cepat selama beberapa tahun terakhir. Menyebutkan keluarga Xia saja sudah cukup untuk membuat perusahaan-perusahaan di kota sungai gemetar ketakutan. Kamu. Status keluarga Xia sangat menakutkan. Saya tidak tahu detail pastinya, tapi saya pasti pernah mendengar tentang kelompok Tian Yuan. Ini adalah perusahaan kolosal yang tidak boleh disinggung oleh siapapun. Mengenai grup Xia Financial, saya juga pernah mendengarnya. Perusahaan ini bahkan lebih misterius daripada kelompok Tian Yuan, dan juga merupakan kekuatan yang berdiri di belakang kelompok Tian Yuan. Dari 90 industri yang diprioritaskan negara, mereka terlibat dalam 89 industri. Aset yang mereka miliki memang mengerikan, tapi itu bukan yang terpenting. Mereka juga mendapat dukungan dari seniman bela diri kuno. Pikiran pertama Ye Chen melayang ke klan seni bela diri. Dari informasi yang dia kumpulkan baru-baru ini, beberapa keluarga telah menjalin hubungan dengan ahli seni bela diri. Ye Chen sama sekali tidak mengerti bisnis. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan punya waktu untuk membangun kerajaan bisnis secara pribadi. Karena itu, matanya tidak bisa tidak fokus pada Shen Haihua di depannya. Pria ini adalah pasien pertamanya di River City, dan dia dianggap sebagai sekutunya. Dia telah menyelamatkan nyawa Shen Haihua, jadi kecil kemungkinan pria itu akan mengkhianatinya. Apalagi pihak lain tersebut adalah seorang pendiri perusahaannya sendiri yang terkenal dan mengetahui aturan dunia bisnis dengan baik. Tidak diragukan lagi, dia adalah kandidat terbaik untuk ini. Ye Chen menghabiskan beberapa detik berpikir sebelum tiba-tiba bertanya dengan tegas, Shen Haihua, apa impianmu? Shen Haihua tercengang. Dia bahkan ingin tertawa. Mengapa nada suara Ye Chen terdengar seperti nada seorang guru? Namun, saat dia melihat ekspresi serius Ye Chen, senyumannya langsung menguap. Usianya sudah hampir 50 tahun. Mimpi apa yang masih dia miliki? Kalaupun ada, dia tidak akan bisa mencapainya. Dia pernah ingin mengubah Nordname Corporation menjadi perusahaan nomor 1 di dunia, namun kenyataan tidak memberikan harapan dan impiannya. Dia hanya bisa mengukir wilayah kecilnya sendiri di River City. Akhirnya, Shen Haihua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sikap mencela diri sendiri, saya sudah berusia 40-an. Mimpi apa yang bisa saya miliki? Mimpi adalah untuk kalian, kaum muda. Jari Ye Chen mengetuk meja dengan ringan sebelum tiba-tiba berhenti. Matanya tampak berkedip-kedip karena cahaya. Bisakah Anda memimpin kelompok keadilan surgawi ke panggung dunia? Panggung dunia. Shen Haihua ragu-ragu. Shen Haihua, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika kelompok keadilan surgawi ingin mendapatkan kekuatan yang cukup untuk melawan keluarga Xia dalam waktu 6 bulan, apa yang perlu dilakukan? Ye Chen bertanya dengan serius. Ketika dia mendengar pertanyaan Ye Chen, mata Shen Haihua dipenuhi ketakutan. Ye Chen benar-benar berani. Dia sebenarnya ingin melawan raksasa ini. Bagaimana mungkin? Apalagi,
Itu bahkan harus selesai dalam waktu setengah tahun. Lelucon yang luar biasa. Dia ingin tertawa, tapi melihat betapa seriusnya Ye Chen, dia hanya bisa berkata, pertama, kami membutuhkan dukungan pemerintah. Kedua, perlindungan dunia pencak silat. Yang terakhir, kita membutuhkan pasokan produk yang sangat menguntungkan dan terdiversifikasi. Ye Chen berpikir keras. Dia secara alami punya cara untuk menghadapi kondisi pertama dan kedua. Sedangkan untuk yang ketiga, tantangannya tidak terlalu besar. Dia adalah perpustakaan berjalan yang berisi formula pil dan resep medis yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah kedokteran dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan? Saya bisa memenuhi ketiga syarat tersebut. Namun, bahkan jika saya melakukannya, dapatkah Anda menjamin bahwa kelompok keadilan surgawi akan menjadi raksasa yang tak tergoyahkan dalam waktu setengah tahun? Ye Chen berdiri dan berkata dengan suara yang jelas. Shen Haihua secara tidak sadar merasa bahwa Ye Chen sedang menggertak. Akan sangat menakutkan jika dia bisa memenuhi salah satu dari tiga syarat ini. Bagaimana Ye Chen bisa memenuhi ketiganya? Namun, dia kemudian mengingat kematian Qiao Zhenghu dan Zheng Jingming. Seolah-olah ada suara kecil di kepalanya yang memberitahunya bahwa Ye Chen benar-benar bisa melakukannya. Sebelum dia bisa menjawab, Ye Chen mengeluarkan pil obat dan meletakkannya di atas meja. Jika berkenan, pil ini bisa menjadi hadiah pertemuan. Itu bisa memperpanjang umurmu hingga 50 tahun. Napas Shen Haihua bertambah cepat ketika dia mendengar beberapa kata terakhir itu. Ini adalah perpanjangan umur 50 tahun yang mereka bicarakan di sini. Itu adalah tawaran yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Apakah Ye Chen akan berbohong padanya? Tentu saja tidak, dia bahkan bisa menyelamatkan seseorang yang berada di ambang kematian. Perpanjangan umur 50 tahun bukanlah apa-apa bagi pria itu. Mata Shen Haihua memerah. Dia mengambil pil dari meja tanpa mempedulikan citranya dan menelannya. Dia kemudian berkata dengan penuh semangat, Tuan. Ya, saya bersedia. Selama kamu bisa memenuhi ketiga syarat itu, aku pasti bisa menjadikan kelompok keadilan surgawi keberadaan yang tak tergoyahkan. Ye Chen mengangguk, membuka pintu, dan berjalan keluar. Sampai jumpa di gedung kelompok keadilan surgawi dalam 3 hari. Adapun ketiga syarat tersebut, seseorang akan menghubungi Anda tentangnya. Ye Chen pergi. Shen Haihua menatap punggung Ye Chen dengan tenang. Dia tahu bahwa nasib aslinya yaitu mati karena usia tua di River City telah berubah total. Dia telah menaiki kapal besar milik pemuda ini. Tujuan akhir kapal bukanlah tempat kecil ini, juga bukan Huaxia, melainkan seluruh dunia. Suasana hati Ye Chen sedang baik setelah meninggalkan villa di distrik Teluk Longyue. Dia mempercayai Shen Haihua. Jika pria itu berhasil, keluarga Xia tidak lagi menjadi penghalang. Jika keluarga Xia mengetahui hubungannya dengan Ye Lingtian, mereka mungkin akan semakin gelisah. Ye Chen berencana untuk kembali ke kompleks apartemen Grand City ketika dia menerima panggilan telepon yang memberitahukan bahwa adik laki-laki Sun Yi akan menjalani operasi hari ini. Oleh karena itu, dia pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter ajaib Qiyu di sana. Dengan bantuan dokter ajaib Qiyu, mudah baginya untuk mendapatkan akses ke ruang operasi. Setelah beberapa kali perawatan akupuntur, kondisi saudara laki-laki Sun Yi menjadi jauh lebih baik. Saat dia hendak meninggalkan rumah sakit, dia bertemu dengan Sun Yi, yang sedang bergegas. Yang mengejutkannya adalah Xia Ruoxue juga ikut. Apakah ini takdir, atau hanya sebuah kebetulan? Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk menemui saudaraku? Sun Yi bertanya dengan heran. Ye Chen menjelaskan, bagaimanapun, dokter ajaib Qiyu adalah kenalan saya. Dia menyuruhku untuk datang. Adikmu sedang menjalani operasi. Sebagai saudara iparnya, tentu saja saya harus mampir untuk memberikan dorongan dan dukungan. Wajah cantik Sun Yi memerah saat dia buru-buru berkata kepada Xia Ruoxue, Presiden Xia, mohon jangan salah paham. Sebelumnya, Ye Chen berpura-pura menjadi pacarku hanya untuk mengganggu kerabatku. Xia Ruoxue menatap Ye Chen dengan penuh minat dan berkata dengan dingin, tentu saja, saya tidak akan salah paham. Ye Chen sangat pandai berpura-pura menjadi pacar. Lagi pula, pria ini cukup beruntung dengan para wanita akhir-akhir ini. Babak 84, Malaikat Maut dalam Kegelapan. Kata-kata Xia Ruoxue jelas memiliki makna tersembunyi, yang membuat Ye Chen merasa agak tidak berdaya. Namun, kata-katanya memang ada benarnya. Dia memang berpura-pura menjadi pacar Xia Ruoxue dan Sun Yi. Untungnya, ada perbedaan status yang sangat besar di antara keluarga mereka,
jadi kecil kemungkinan penyamarannya terbongkar. Ye Chen tidak berencana untuk tinggal di rumah sakit lebih lama lagi, jadi dia berkata kepada Sun Yi, aku sudah mengunjungi saudaramu, jadi aku tidak akan ikut denganmu. Aku akan kembali ke apartemen saja. Yi kecil, ingatlah untuk kembali dan memasak untukku. Sudah lama sekali aku tidak makan daging rebus merahmu. Saat dia hendak pergi, Sun Yi memanggilnya. Tunggu sebentar. Ye Chen menghentikan langkahnya dan berbalik dengan bingung. Apa yang salah? Titik-titik. Sun Yi mengeluarkan kunci dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xia Ruoxue. Dia kemudian memberitahu Ye Chen, karena kamu akan kembali, kamu harus membawa serta Xia Ruoxue. Ye Chen semakin bingung, mengapa saya harus membawanya? Dia memiliki villa sendiri untuk ditinggali. Mengapa dia datang ke apartemen kami? Xia Ruoxue berjalan ke sisi Ye Chen dengan kakinya yang panjang dan ramping dan menjelaskan, keluarga Xia untuk sementara mengambil alih perusahaan. Sedangkan villanya, itu milik ibuku, jadi aku tidak bisa kembali ke sana. Ye Chen punya firasat buruk tentang ini. Kamu tidak berpikir untuk pindah ke apartemen bersama kami, kan? Tidak, hanya ada 2 kamar. Aku tidak akan berbagi tempat tidur denganmu. Lagi pula kamu kaya, jadi kamu harus tinggal di hotel. Sun Yi memutar matanya ke arah Ye Chen dan berkata, Ye Chen. Mimpi aneh apa yang kamu alami di siang hari bolong? Anda sebenarnya bermimpi berbagi tempat tidur dengan Presiden Xia. Dia akan tidur denganku selama beberapa hari ke depan. Lagi pula, itu apartemenku, bukan apartemen kita. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, tapi aku sudah bertemu orang tuamu. Bagaimanapun, apapun yang Anda katakan, berlakulah. Sun Yi tidak bisa berkata-kata. Setelah dia selesai menjelaskan semuanya, Sun Yi bergegas ke rumah sakit, meninggalkan Ye Chen dan Xia Ruoxue. Suasana di antara keduanya sangat sunyi. Xia Ruoxue adalah orang pertama yang memecahkan suasana canggung. Dia berkata kepada Ye Chen, kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Aku juga tidak ingin berbagi ranjang dengan Sun Yi. Kekuatan keluarga Xia bahkan lebih mengerikan dari yang Anda bayangkan. Mereka sudah mengambil kendali atas semua milikku. Saya tidak lagi mempunyai kendali atas dana grup Magnificent, dan rekening bank saya telah dibekukan. Saya tidak punya akses terhadap dana apapun. Saya bahkan tidak berencana kembali ke villa untuk mengambil barang-barang saya. Semua orang di sana berasal dari keluarga Xia. Namun, kabar baiknya adalah keluarga Xia tidak akan bisa membawaku pergi untuk saat ini, tapi mereka menggunakan metode ini untuk membuatku lelah. Ketika saya tidak tahan lagi, tentu saja saya harus kembali ke keluarga Xia. Berkat kepribadianku yang dingin, aku hampir tidak punya teman meski sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Beberapa orang yang saya kenal telah diancam oleh keluarga Xia dan tidak mampu memberi saya bantuan keuangan apapun. Jadi, apartemen Sun Yi adalah satu-satunya tempat yang tersedia bagiku sekarang. Juga, saya bukan lagi presiden Gunung Es Grup Magnificent. Maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadikanku sebagai simpananmu? Ye Chen menghela nafas panjang saat mendengar penjelasannya. Terlahir dalam keluarga besar belum tentu merupakan hal yang baik. Keluarga bisa memberi Anda kehidupan yang baik, tapi mereka juga bisa menghancurkannya sepenuhnya. Dia bahkan sedikit mengasihani Xia Ruoxue. Bahkan jika dia mencari pekerjaan sekarang, tidak ada perusahaan di River City yang mau mempekerjakannya. Namun, 3 hari dari sekarang, kelompok keadilan surgawi akan membutuhkan tenaga. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak memanfaatkan keterampilan Xia Ruoxue. Orang lain mungkin takut dengan keluarga Xia, tapi itu tidak berarti Ye Chen juga sama. Dia melihat wajah cantik Xia Ruoxue dan tersenyum. Baiklah, aku akan menjadi sugar daddy-mu mulai hari ini dan seterusnya. Ayo kembali ke kompleks apartemen Grand City. Keduanya memanggil taksi, namun tidak langsung kembali ke kompleks apartemen Grand City. Xia Ruoxue bahkan tidak membawa baju ganti cadangan. Tentu saja, dia harus pergi ke mall untuk membeli beberapa. Awalnya, Ye Chen berencana membawanya ke Wanda Plaza, tapi Xia Ruoxue bersikeras untuk tidak pergi ke sana. Dia malah meminta sopir taksi untuk pergi ke departemen store bernama Dingking. Toserba ini mungkin adalah salah satu toko yang sering dikunjungi Xia Ruoxue setiap kali dia membeli pakaian. Ye Chen tidak suka berbelanja, dia juga tidak berniat membawa tas belanjaan Xia Ruoxue tanpa malu-malu. Sebelum pergi, dia memberi Xia Ruoxue kartu bank dan nomor PIN dan menyuruhnya menggunakannya untuk berbelanja. Dia menemukan bangku di dekat pintu dan duduk.
Meskipun ada banyak uang di kartu itu, Ye Chen tidak khawatir sama sekali. Dari sudut pandang Xia Ruoxue, yang merupakan putri tertua keluarga Xia, jumlah uang ini tidak ada bedanya dengan setetes air dalam ember. Merasa bosan, Ye Chen merokok di luar pintu, memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Itu kamu. Tidak lama kemudian, sebuah suara terkejut terdengar di dekatnya. Ye Chen sedikit mengernyit. Dia mendongak dan melihat Cusuran, yang sudah lama tidak dia lihat. Sosok tinggi Cusuran dibalut pakaian yang sangat Pada saat ini, dia sedang menatap Ye Chen, yang sedang merokok. Sejak kejadian di Royal Club, Cusuran telah pergi ke klub beberapa kali, membawa beberapa ahli bersamanya, untuk menemukan pelayan yang telah mempermalukannya. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menemukan pelayan itu lagi. Dari sudut pandangnya, pelayan itu jelas takut dengan kekuatan keluarga Chu dan telah pergi terlebih dahulu. Namun, kemarahan di hatinya belum mereda. Dia adalah putri tertinggi dan perkasa dari keluarga Chu. Apa hak seorang pelayan untuk bersikap sombong? Juga, hak apa yang dia miliki untuk mengambil tindakan terhadapnya? Dia bahkan melihat sidik jari merah di pantatnya ketika dia mandi. Itu tidak hilang sampai beberapa hari kemudian. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan ini lagi tetapi, lihatlah, dia telah muncul di hadapannya lagi. Kamu masih berani tinggal di River City. Sekarang setelah Royal Club tidak lagi mendukungmu, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu andalkan. Ye Chen tidak berniat menanggapinya. Dia mematikan rokok di tangannya, tetapi jejak abu secara tidak sengaja jatuh ke sepatu hak tinggi Cusuran. Wajah Cusuran yang dingin dan arogan dipenuhi amarah. Yang paling dia benci adalah sikap acuh tak acuh pria ini. Apakah orang ini tidak menyadari kekuatan keluarga Chu di River City meski sudah lama mengabdi di Royal Club? Cusuran mengulurkan tangannya dan menunjuk abu di sepatunya. Dia berkata dengan ekspresi dingin, turun dan jilat debu di kakiku. Lalu, patahkan tangan yang menyentuhku tempo hari. Jika kamu melakukannya, keluarga Chu akan membiarkanmu hidup. Suaranya dipenuhi dengan arogansi dan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dua ahli muncul di belakang Cusuran. Keduanya kurus, dan mata mereka dipenuhi niat membunuh. Ye Chen melirik mereka dan menyadari bahwa mereka berada pada tahap puncak alam kekuatan internal. Mereka bahkan belum mencapai alam transenden setengah langkah. Meskipun mereka jauh lebih kuat dari Cusuran, mereka semua tetaplah sampah dari sudut pandang Ye Chen. Dia memandang Cusuran dengan penuh minat, kamu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun. Langit memberimu penampilan yang cantik, tapi juga hati yang abe asterisk touch. Mata Cusuran membelalak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sekelompok sampah dari lapisan terbawah masyarakat River City akan berani memanggilnya abe asterisk touch. Dia mendekati kematian. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chen, jadi dia mundur selangkah dan melirik kedua orang di sampingnya. Seret jalan buta ini ke dalam mobil. Selain itu, dia tampaknya memiliki dasar dalam seni bela diri kuno. Kalian berdua, serang dia bersama-sama. Ya, Nona, kata keduanya serempak. Detik berikutnya, mereka berdua maju selangkah dan, seperti harimau yang turun dari gunung, mereka masing-masing melayangkan pukulan ke titik vital Ye Chen. Gaya tinju mereka membawa jejak ki, dan kecepatan serangan mereka sangat cepat. Apa yang ingin mereka capai adalah membuat Ye Chen tidak mampu melawan. Saat tinju mereka hendak melakukan kontak dengan pria itu, kekuatan tak terlihat tiba-tiba memblokir serangan mereka. Yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan bahwa tinju mereka, yang membawa kekuatan beberapa ratus pound, telah membeku di tempatnya. Bahkan tubuh mereka sepertinya dikendalikan oleh sepasang tangan besar. Lalu, pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Mereka melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Seperti Grim Reaper, dengan sabit di tangan, pria itu menatap mangsanya yang tak berdaya dari kegelapan. Sensasi ketakutan sedingin es melanda hati kedua ahli itu. Babak 85, berlutut. Pada saat ini, kedua ahli keluarga Chu benar-benar ketakutan. Mereka belum pernah melihat tatapan dingin seperti itu. Hanya diperlukan satu pandangan untuk mengikat mereka berdua. Penampilan tunggal itu sepertinya juga menentukan nasib mereka. Cusuran, yang berada di belakang mereka, merasa ada yang tidak beres dan berteriak, kenapa kalian tidak melakukan apa-apa? Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Jatuhkan dia. Namun, satu-satunya tanggapan yang dia terima hanyalah diam dan acuh tak acuh. Kedua ahli keluarga Chu benar-benar bingung. Saat mereka hendak menjelaskan diri mereka sendiri,
mereka mendengar suara yang menusuk tulang. Titik-titik. Berlutut. Mereka menatap pria di depan mereka dengan ngeri. Mereka tidak tahu jenis sihir apa yang digunakan oleh kata-kata pihak lain, tetapi mereka benar-benar merasakan tekanan yang sangat mengerikan yang sepertinya turun dari surga. Tekanan ini langsung menghantam tubuh mereka. Bang! Lutut mereka lemas, dan tulang mereka berderit. Segera, mereka tidak dapat bertahan lagi. Celepuk. Keduanya berlutut di depan Ye Chen. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Postur mereka adalah sikap tunduk. Apa yang terjadi di sini? Cusuran, yang berada di belakang mereka, tercengang. Dia benar-benar tercengang. Dia jelas-jelas meminta dua ahli keluarga Chu untuk menjatuhkan anak ini, tapi mengapa mereka yang berlutut? Mereka benar-benar berlutut di depan pelayan rendahan ini. Ini terlalu memalukan. Mereka adalah ahli seni bela diri yang diundang oleh keluarga Chu dari Provinsi Jiangnan. Meskipun mereka bukan Grandmaster, mereka bukanlah eksistensi yang bisa ditolak oleh orang biasa. Apa yang sedang kalian lakukan? Bangun! Cusuran merasa sangat terhina dan dengan panik mencoba menarik mereka berdua. Namun, dia merasa kekuatannya tidak mencukupi. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Ye Chen. Dia heran dan marah. Tentu saja, dia tidak percaya sedetik pun bahwa ini telah dilakukan oleh Ye Chen. Jika pihak lain memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan bertugas di Royal Club sebagai pelayan. Kalian berdua sampah, bangun. Kenapa kamu harus berlutut di depan pengumpan terbawah ini? Detik berikutnya, sebuah tangan besar mencengkeram tenggorokan Cusuran. Cusuran merasakan sensasi dingin dan menyesakkan muncul di hatinya. Dia menemukan bahwa pria yang duduk di bangku itu sebenarnya telah berdiri. Kini, tubuhnya hampir melayang di udara. Cusuran menjadi gila. Orang ini, dia benar-benar berani memperlakukannya seperti ini di depan banyak orang di jalan. Dia bisa merasakan niat membunuh sedingin es yang membasahi seluruh tubuhnya. Kamu, sebenarnya, berani menyentuh seseorang dari keluarga Chu. Pa, Ye Chen menamparnya dengan punggung tangan. Aliran darah muncul di sudut mulut Cusuran. Jejak telapak tangan merah terlihat jelas di wajahnya. Pikirannya menjadi kosong. Di wilayah River City, seseorang sebenarnya berani menamparnya. Dia adalah mutiara dari keluarga Chu, keluarga nomor satu di kota River. Sejak kecil, latar belakang dan penampilan keluarganya sudah cukup untuk membuat semua orang di River City mengaguminya. Dia berhak untuk bertindak tinggi dan perkasa. Dia berhak menyebut orang sebagai sampah. Selama itu adalah sesuatu yang dia, Cusuran, inginkan, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Namun, sejak dia bertemu pria ini, dia menyadari bahwa seluruh pandangan dunianya telah runtuh. Pihak lain tidak hanya berani memukulnya, dia bahkan berani menamparnya. Apakah orang ini tidak tahu bagaimana kata, kematian, dieja? Bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di River City setelah menyinggung keluarga Chu? Apakah dia mampu menahan kemarahan klan Chu? Paru-parunya perlahan-lahan kekurangan oksigen. Wajahnya telah memerah, dan sekarang bahkan mulai berubah menjadi hijau. Selama pihak lain menginginkannya, hidupnya akan berakhir di sini. Saat ini, dia takut. Dia sangat ketakutan. Pihak lainnya adalah iblis. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di telinganya. Cusuran, jika aku mendengar satu hinaan lagi darimu, aku tidak keberatan mengeluarkanmu dan keluarga Chu dari dunia ini. Begitu dia selesai berbicara, Cusuran terlempar ke samping dan dia mendarat dengan keras di sisi jalan 3 meter jauhnya. Dia dalam kondisi yang menyedihkan dan pakaian di tubuhnya acak-acakan. Di mata Ye Chen, tidak akan ada rasa kasihan pada wanita seperti itu. Mereka yang menyinggung perasaannya hanya akan menghadapi satu akhir, yaitu mati dalam penghinaan. Dia tidak keberatan membunuh Cusuran, tapi itu akan menjadi akhir yang terlalu mudah baginya. Dia ingin melihat Cusuran putus asa sedikit demi sedikit, seperti apa yang dia alami 5 tahun lalu. Cusuran merasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Untuk sesaat di sana, dia percaya bahwa dia akan mati. Dia berdiri dengan susah payah dan menatap Ye Chen, yang tidak jauh darinya. Matanya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Dia ingin melontarkan kata-kata vulgar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ketika dia mengingat kata-kata ancaman dari pihak lain, dia menyerah. Dia hanya bisa berteriak dengan marah. Kamu akan membayar tindakanmu. Anda benar-benar telah menyinggung keluarga Chu di River City. Sangat mudah bagi keluarga Chu untuk menghancurkan seseorang. Pa, sebelum dia bisa melanjutkan, tamparan lain mendarat di wajahnya. Kali ini bukan Ye Chen.
Chu Suran sangat marah. Mungkinkah ada Tom, Dick, dan Harry yang berani menamparnya sekarang? Dia menggigit bibirnya dan berbalik, tiba-tiba menyadari bahwa penyerangnya adalah seorang gadis. Saat dia hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba menegang dan pupil matanya membesar. Dia mengenali orang yang menamparnya. Itu adalah seorang wanita muda yang cantik. Dia memiliki sikap yang anggun dan mulia, dan matanya memiliki sedikit arogansi, yang membuat orang menjaga jarak. Apakah ini Xia Ruoxue dari grup luar biasa? Mengapa Xia Ruoxue muncul di sini? Lebih penting lagi, mengapa dia menamparnya? Chu Suran benar-benar tercengang. Sudah pasti dia tidak berani melawan. Bagaimanapun, Xia Ruoxue adalah putri tertua dari keluarga Xia di Provinsi Jiangnan. Statusnya sendiri sebagai putri tertua keluarga Chu tidak ada artinya di hadapan wanita ini. Selama keluarga Xia menginginkannya, fondasi keluarga Chu yang berumur 100 tahun dapat dicabut dalam 1 hari. Nona Xia, kenapa kamu ada di sini? Suara Xia Ruoxue yang jelas dan dingin memotongnya. Chu Suran, apakah keluarga Chu-mu sangat kuat? Jika kamu memiliki kemampuan, coba hancurkan keluarga Xia-ku. Nona Xia, bukan seperti itu, kata-kataku tidak dimaksudkan untuk. Dia mendengus. Xia Ruoxue berbalik. Dia berjalan ke arah Ye Chen dan bahkan mengulurkan tangan untuk memegang lengannya. Mereka tampak sangat mesra, layaknya sepasang kekasih. Suamiku, ayo pulang sekarang, oke. Suara manis dan lembut terdengar di telinga Ye Chen, hampir tak tertahankan. Ye Chen melirik Xia Ruoxue. Matanya mengedip padanya. Dia jelas ada di sini untuk membantunya. Apakah dia benar-benar membutuhkan bantuannya? Namun, mengingat pihak lain memiliki niat baik, dia tidak memilih untuk menolak bantuannya. Baiklah, mari kita pulang. Ye Chen mengangguk. Segera, mereka berdua bergandengan tangan, meninggalkan Chu Suran yang membatu. Xia Ruoxue dari keluarga Xia di Provinsi Jiangnan menyebut pria ini suaminya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Xia Ruoxue yang tinggi dan perkasa tertarik pada orang seperti itu? Pihak lain adalah seorang pelayan. Perbedaan status di antara mereka terlalu besar. Akankah keluarga Xia menyetujui pernikahan mereka? Mustahil. Namun, penjelasan apa lagi yang ada untuk semua yang baru saja terjadi di hadapannya? Kemunculan tiba-tiba Xia Ruoxue telah mengganggu rencana Chu Suran. Bahkan pemikiran balas dendamnya harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Keluarga Chu di kota sungai tidak punya hak untuk macam-macam dengan keluarga Xia. Chu Suran mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menembus dagingnya. Dia melihat punggung Ye Chen saat dia berjalan pergi dan mengertakkan giginya. Apakah Xia Ruoxue adalah alasan perilaku tidak bermoral Anda? Pria yang mengandalkan wanita untuk mendapatkan status hanya akan membuatku semakin meremehkannya. Babak 86, Pemburu Sejati. Setelah mereka berdua berjalan cukup jauh, Xia Ruoxue dengan cepat melepaskan lengan Ye Chen. Senyuman manis muncul di wajah cantiknya. Ye Chen, kamu membantuku sebelumnya. Sekarang aku sudah membantumu juga, kita seimbang. Xia Ruoxue menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan tertawa. Gadis itu tidak terlihat terlalu buruk. Apakah dia mantan pacarmu? Atau apakah dia seseorang yang kamu sukai? Aku belum pernah sedekat ini dengan laki-laki sebelumnya, jadi tidak ada salahnya kamu menafkahiku. Mata Ye Chen menyipit dan dia tersenyum. Kamu adalah presiden Gunung Es, jadi aku benar-benar tidak mampu menafkahimu. Namun, bagaimana perasaan Anda bekerja di Ying? Xia Ruoxue mengangkat alisnya saat mendengar kata-katanya. Sejauh yang dia tahu, satu-satunya hal berharga yang dimiliki Ye Chen adalah formula itu. Mungkinkah orang ini punya urusan lain? Kalau dipikir-pikir lagi, kartu yang diberikan pria ini padanya juga berisi banyak uang. Mungkinkah orang ini adalah taipan kaya yang tersembunyi? Mata berbintang Xia Ruoxue berkedip saat dia berkata, Ye Chen, apakah kamu yakin ingin mempekerjakanku? Jika Anda mempekerjakan saya, Anda harus siap secara mental menghadapi kenyataan bahwa bisnis Anda akan ditekan dengan kejam oleh keluarga Xia. Pada saat itu, apalagi mendapat untung, bertahan hidup pun akan sulit. Saya rasa tidak ada orang di Huaxia yang berani mempekerjakan saya karena hal itu, bahkan untuk posisi meja depan. Ye Chon tidak takut dengan keluarga Xia. Saya tidak takut mempekerjakan Anda. Namun, apakah kamu berani bekerja untukku? Dia bertanya. Apakah kamu yakin? Saya yakin, Ye Chen mengangguk setuju. Baiklah,
katanya. Xia Ruoxue mendapatkan kembali aura seorang CEO dan bertanya dengan serius, jadi, di mana perusahaan Anda? Berapa modal disetor terdaftar? Di industri apa perusahaan itu beroperasi? Dokumen dukungan kebijakan pemerintah seperti apa yang dimilikinya? Ye Chong tercengang. Dia menggaruk kepalanya dan menjelaskan, perusahaannya belum didirikan. Tapi itu akan segera terjadi. Namun, kami belum memutuskan model bisnisnya. Xia Ruoxue memutar matanya ke arah Ye Chen. Dia menduga Ye Chen melakukan ini karena pernyataan setengah tahunnya kepada ibunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Memang benar bahwa orang bodoh tidak kenal takut. Ye Chen tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Xia. Bahkan jika seorang taipan bisnis kaya di Huaxia menyerahkan perusahaannya kepadanya, mustahil baginya untuk melampaui keluarga Xia dalam hal keuangan. Di permukaan, para taipan bisnis di Huaxia tampaknya mendominasi pemberitaan. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa karakter yang paling menakutkan adalah mereka yang bertanggung jawab atas perusahaan keluarga kolosal. Ye Chon terlalu tidak penting di depan perusahaan-perusahaan ini, begitu tidak berarti sehingga tidak ada seorang pun yang mau repot-repot melihatnya. Apa yang disebut pernyataan setengah tahunnya setara dengan dia membenturkan kepalanya ke dinding bata. Dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Ayo kembali ke apartemen. Suara Xia Ruoxue terdengar lelah dan kecewa. Dia berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Ye Chon untuknya, tapi dia juga harus menghadapi kenyataan. Kenyataannya adalah tidak lama lagi dia akan kembali ke kediaman keluarga Xia, dan Ye Chen akan tetap menjadi orang yang lewat dalam hidupnya. Pada saat yang sama, di dalam villa mewah, Ibu Xia Ruoxuk sedang bersandar di sofa. Dia memiliki sosok yang bulat, dan waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Dia memegang segelas anggur merah di tangan kanannya dan menikmatinya. Namun, anggur merah tidak mampu menenangkan amarah di hatinya. Saat dia memikirkan putrinya yang berharga bersama pria itu, dia merasa bahwa darah bangsawan keluarga Xia telah tercemar dengan kotoran. Itu membuatnya merasa sangat jijik. Gelas anggur di tangannya pecah ke tanah. Beberapa detik kemudian, seorang pria parubaya berjas masuk dengan membawa dokumen di tangannya. Dia melirik pecahan kaca di lantai dan dengan hati-hati berjalan ke arah Ibu Xia Ruoxue. Dia menyerahkan dokumen itu dengan kedua tangan terentang. Nyonya, ini informasi yang Anda inginkan. Ibu Xia Ruoxuk tidak mengambil dokumen itu dari tangannya dan langsung bertanya, saya hanya ingin mengetahui jawaban dari dua pertanyaan. Pertama, apakah Ruoxue dan, kedua, dari mana asal anak malang itu? Tubuh pria parubaya itu bergetar. Dia jelas tidak menyangka Nyonya akan begitu marah. Dia sempat ragu-ragu sebelum menjawab. Nyonya, menurut penyelidikan saya, berdasarkan kronologi dan laporan pemeriksaan fisik rutin Nona muda, dia seharusnya tidak. Namun, Ibu Xia Ruoxuk masih sedikit senang setelah dia mendengar bagian pertama kalimatnya, tetapi ketika dia mendengar kata, bagaimanapun, ekspresinya berubah. Bicaralah dengan jelas. Namun, Nona muda meninggalkan villa untuk minum hari itu dan kemudian dijemput oleh seorang wanita bernama Sun Yi. Ada anak laki-laki lain yang tinggal di rumah Sun Yi, yang kebetulan adalah anak yang Anda minta saya selidiki. Berdasarkan rekaman dan konten pengawasan, kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan mereka melakukan hubungan. Mengenai apakah dia benar-benar, kita masih perlu mengamatinya. Ibu Xia Ruoxuk segera melemparkan seluruh botol anggur merah ke tanah. Tinjunya terkepal erat. Jika bocah itu benar-benar menajiskan Ruoxue, aku ingin dia mati. Ceritakan padaku tentang latar belakang anak itu. Pria parubaya itu mengangguk. Latar belakang anak ini agak aneh. Saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang dia menggunakan metode saya. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Mata indah Ibu Xia Ruoxue menunjukkan sedikit keterkejutan. Bagaimana mungkin? Mengingat jaringan yang Anda miliki, bahkan militer pun seharusnya tidak dapat menyembunyikan apapun. Bagaimana mungkin tidak ada informasi sama sekali? Pria parubaya itu menjelaskan, informasi orang ini pasti sengaja disembunyikan. Namun, menurut spekulasi saya, Ye Chen ini kemungkinan besar adalah tuan muda dari keluarga Ye yang dihancurkan 5 tahun lalu di Cloud Lake Manor. Pria ini menghilang selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu, belum ada rekaman pengawasan atau informasi tentang dirinya. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Saya hanya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul kembali 5 tahun kemudian. Ibu Xia Ruoxue berpikir keras.
Meskipun insiden di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu terjadi di River City, hal itu telah mengguncang eselon atas di Provinsi Jiangnan. Bagaimanapun, keluarga Ye telah menyinggung perasaan besar dari ibu kota. Karena kejadian saat itu dia mengetahui tentang keluarga Ye. Itu adalah keluarga yang menurun di tempat kecil tanpa kekuatan sama sekali. Mereka bahkan tidak memiliki satupun ahli seni bela diri kuno. Mereka hanya memiliki sebuah perusahaan bernama Grup Keadilan Surgawi. Namun, meskipun Ye Chen benar-benar berasal dari keluarga Ye ini, lalu kenapa? Setelah kehilangan orang tuanya, dia bahkan tidak punya satu orang pun yang bisa dia andalkan. Dia mungkin mencoba untuk memahami buku bagus keluarga Xia dan menggunakan status dan kekuatan keluarga Xia untuk membalaskan dendam orang tuanya. Ide yang konyol. Rencana yang diperhitungkan dengan matang. Ibu Xia Ruoxue berjalan ke jendela villa yang menghadap pemandangan River City di luar. Dia mencibir dan berkata, seluruh keluarga sampah itu telah dimusnahkan, namun dia masih berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu di depanku. Dalam setengah tahun, dia akan membuat keluarga Xiaku mengerti arti kata, tak terjangkau. Bocah bodoh. Saya ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa Anda timbulkan dalam waktu setengah tahun. Sore hari, di komplek apartemen Grand City. Ye Chen merasa apartemennya menjadi sedikit ramai. Meski ada dua wanita cantik yang menemaninya, tetap saja sedikit mengganggu. Ada beberapa kali dia lupa mengunci pintu saat pergi ke toilet. Dia baru saja melepas celananya ketika Xia Ruoxue bergegas masuk. Dia segera berlari keluar sambil berteriak. Namun, tidak semuanya buruk hidup bersama dua wanita cantik. Sosok Sun Yi, sedangkan wajah dan temperamen Xia Ruoxue memikat. Senang rasanya melihat keduanya setiap hari. Setelah makan malam, kedua gadis itu pergi ke supermarket di lantai bawah untuk membeli beberapa bahan makanan. Adapun Ye Chen, dia pergi ke balkon dan menelepon Ye Lingtian. Dia memberitahu Ye Lingtian tentang kelompok keadilan surgawi dan memintanya mengirim seseorang untuk menghubungi Shen Haihua. Setelah itu, dia memutuskan untuk menghubungi Bai Libing, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki nomor teleponnya. Mungkin dia sebaiknya bertanya pada Ye Lingtian saja. Lagi pula, dia tidak terlalu mengenal Bai Libing, dan dia mungkin tidak menyetujui permintaannya. Ye Chon berhenti memikirkannya. Saat dia hendak berbalik dan meninggalkan balkon, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya menyipit dan tatapan dinginnya beralih ke atap gedung di seberangnya. Seseorang sebenarnya sedang memata-matai dia. Ye Chon berbalik, mematikan lampu, dan menghilang ke dalam kegelapan. Kamu ingin bermain-main denganku, memperlakukanku sebagai mangsa. Saya, Ye Chen, ingin menunjukkan kepada Anda siapa pemburu sebenarnya. Babak 87, maaf, aku belum pernah mendengar tentangmu. Di atap gedung Jiangdu, seorang pria kekar meletakkan teropong di tangannya. Pria itu memiliki potongan rambut pendek, dan matanya setajam mata serigala. Dia adalah Yingqing dari unit komando Jiwa Naga, dan serigala prajurit Jiwa Naga yang telah meneror banyak organisasi bawah tanah dan pasukan musuh internasional. Yingqing baru saja turun dari pesawat pada sore hari. Bai Libing ingin mentraktirnya makan, tapi dia menolak tawarannya. Dia ingin melihat sendiri orang seperti apa Ye Chen itu. Berdasarkan dua video Bai Libing, orang ini sangat berbahaya dan seharusnya menjadi ahli seni bela diri. Namun, setelah sekian lama mengamati, dia masih belum menemukan sesuatu yang istimewa dari anak ini. Pada akhirnya, dia menyaksikan Ye Chen mencuri sayuran dari meja makan sepanjang malam. Seorang ahli seni bela diri tidak boleh berperilaku seperti itu. Jika Ye Chen ditempatkan di tengah orang banyak, tidak ada yang akan mengenalinya. Mungkinkah aku salah menilai dia? Yingqing bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengambil sebuah kotak dari tanah dan baru saja hendak pergi ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh. Dia melihat sepasang tangan memegang pagar di atap. Pagarnya langsung roboh, dan sesosok tubuh melompat. Jelas sekali bahwa orang ini telah memanjat gedung yang tingginya hampir 80 meter. Ini adalah seorang ahli. Detik berikutnya, bayangan hitam meninggalkan bayangan saat bergerak. Kemudian, dia merasakan hembusan angin di sekelilingnya, dan melihat sosok itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Aura mengerikan menyapu dirinya. Suasana sekitar sepertinya telah berubah. Yingqing merasakan niat membunuh dingin dari sosok itu dan buru-buru melayangkan pukulan. Bang! Yingqing menyesali tindakannya saat pukulannya mendarat karena kekuatan lawannya terlalu sombong.
Serangan pihak lain membawa kekuatan hampir 1000 pound. Sial, monster macam apa yang dia hadapi. Rasanya lengannya telah dihancurkan oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Seluruh lengannya mati rasa karena guncangan, dan organ dalamnya gemetar akibat benturan tersebut. Sangat kuat, dia tidak bisa ragu-ragu. Sosok itu berbalik di udara dan melontarkan tendangan seperti cambuk. Jika tendangan ini mendarat, dia pasti akan mati. Wajah Yingqing menjadi pucat. Dia dengan cepat mengambil langkah ke depan dan melompat setinggi 3 meter. Dia menghindari serangan itu. Dentang, dentang, tendangan seperti cambuk masih mendarat tanpa ampun, dan sebuah lubang besar muncul di lantai beton atap. Tendangan pihak lain benar-benar telah membuat lubang besar di lantai. Orang ini adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Dia juga bukan Grandmaster biasa. Mata Yingqing membelalak. Kapan pakar seperti itu muncul di River City? Tubuhnya mendarat dengan mantap di tanah, dan dia akhirnya melihat dengan jelas penyerangnya. Kamu Chen. Itu sebenarnya Ye Chen. Bukankah dia seharusnya berada di dalam apartemen? Bagaimana dia ada di sini? Baru 30 detik sejak dia meletakkan teropongnya. Bisakah orang ini terbang? Ye Chen tidak menyangka pihak lain mampu menghindari tendangannya. Entah kenapa, orang ini memberinya perasaan bahwa dia lebih berbahaya daripada ahli lain yang pernah dia temui sebelumnya di River City. Tidak peduli siapa pihak lain, atau apa alasan memata-matai dia, mereka harus mati. Ye Chen meninggalkan bayangan setelah dia bergerak. Tangannya sepertinya merobek udara di sekitarnya saat bergerak, menghasilkan dentuman sonik. Bahkan sebelum mendarat, Yingqing merasakan sakit dari ki yang menyertainya. Yingqing tahu betul apa yang akan terjadi jika pukulan ini mendarat di tubuhnya. Dia menginjak pagar balkon dan berjungkir balik. Kakinya dipenuhi semburan ki saat menyapu ke arah tinju Ye Chen. Bang! Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan dan mengguncang atap. Awan debu muncul akibat benturan tersebut, mengaburkan pandangan mereka. Yingqing merasakan hantaman kuat menghantamnya. Tubuhnya langsung terlempar dan dia hampir jatuh dari gedung Jiangdu. Untungnya, saat tubuhnya terbang mundur, dia meraih pagar dan menetralisir kekuatan pada tubuhnya. Dia berputar di udara dan muncul di belakang Ye Chen. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Sambil berteriak, dia melontarkan pukulan, yang dipenuhi dengan ki dalam jumlah besar. Pukulannya juga menciptakan ledakan sonik. Dia sudah lama tidak bertemu ahli seperti ini, jadi tentu saja dia harus bertarung sepuasnya. Bang! Namun, sebelum tinjunya mendarat di tubuh Ye Chen, dia terkejut menemukan bahwa penghalang tak terlihat telah muncul di belakang Ye Chen. Serangannya menghantam penghalang, dan dia terkena serangan balik yang sangat kuat, menyebabkan dia mundur 3 langkah. Ini, mata Yingqing dipenuhi dengan ketakutan. Dia sebenarnya telah menemukan rahasia besar. Ye Chen sama sekali bukan seorang praktisi seni bela diri kuno. Dia adalah seorang kultivator. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Ye Chen telah menghilang. Segera setelah itu, kekuatan dahsyat menghantamnya dari samping. Udara di sekitarnya bergetar, dan suara guntur terdengar. Teknik gerakan yang sangat cepat. Dia tidak bisa menghindari serangan ini. Bang! Yingqing merasakan kekuatan yang kuat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan tanah di bawah kakinya retak. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya terlempar, menghantam dinding dengan keras. Di saat yang sama, seteguk darah muncrat. Dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Bingung, Yingqing melihat bayangan hitam muncul di depannya. Tekanan yang Ye Chen keluarkan sangat luar biasa. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Bang! Sebuah kaki besar menginjak dadanya, membuatnya merasa sangat tertekan. Siapa kamu dan mengapa kamu memata-mataiku? Siapa yang mengirimmu? Keluarga Chu atau keluarga Xia? Berbicara. Suara Ye Chen sangat dingin, bergema di seluruh atap. Pada saat ini, Yingqing merasa seperti akan kehilangan kesadaran, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Kemana perginya Ye Chen selama 5 tahun dia menghilang? Bagaimana dia memasuki jalur kultivasi? Dia jelas melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi, jadi bagaimana dia masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu? Jika orang ini direkrut ke dalam unit komando jiwa naga, kerusakan pada tim mereka dari operasi apapun akan diminimalkan. Berdasarkan kekuatan ledakan Ye Chen hari ini, dia sendiri setara dengan lebih dari selusin tentara pasukan khusus dari negara M. Hati Yingqing sedang kacau. Ahli seperti itu bahkan bisa masuk peringkat seni bela diri Huaxia. Terlebih lagi, bakat orang ini belum sepenuhnya tergali. Jika dia direkrut oleh keluarga manapun di Huaxia sekarang,
itu pasti akan mengubah lanskap politik Huaxia itu sendiri. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, hembusan angin kencang meletus. Titik-titik. Bila angin ditembakkan, mengincar bagian vitalnya. Suara mendesing. Orang ini benar-benar ingin membungkamnya. Saya hanya datang ke sini untuk mengamati Anda. Apakah kamu harus seserius ini? Tubuh Yingqing menoleh ke samping. Bila angin itu mendarat 1 inci dari telinganya dan menghantam tanah, meninggalkan alur yang dalam. Dia tidak mampu untuk memedulikan hal lain pada saat ini. Dia segera mengeluarkan dokumen identifikasi kecil berwarna hijau dari sakunya dan melemparkannya. Saudaraku, jangan seperti ini. Saya tidak punya niat buruk, sungguh. Anda akan mengerti setelah Anda melihat dokumennya. Yingqing telah menyerah sepenuhnya. Jika organisasi pembunuh internasional mengetahui bahwa kapten terkenal dari unit komando jiwa naga telah mengakui kekalahan di depan seorang pemuda, mereka pasti akan sangat ketakutan. Faktanya adalah Yingqing tidak punya pilihan. Bahkan jika gurunya ada di sini, hasilnya akan tetap sama karena mereka bahkan tidak berada di kelas berat yang sama. Ye Chen melirik dokumen itu, dan membaca dengan lantang, Kapten Unit Komando Jiwa Naga, Yingqing. Ya, kamu boleh melepaskanku sekarang, kan? Yingqing menghela nafas lega. Ye Chen mendengus dingin dan membuang dokumen itu. Ki sejati berkumpul di tangannya dan niat membunuh muncul. Dia menunjuk ke arah Yingqing. Maaf, aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Merasakan niat membunuhnya, Yingqing terkejut. Mengapa orang ini belum pernah mendengar tentang unit komando jiwa naga? Sial, dia tidak memikirkan masalah itu dan berteriak, Bai Libing, saya kenal Bai Libing. Ding, jari itu mendarat di antara alis Yingqing dan berhenti. Kekuatan yang kuat menyebabkan bekas darah mengalir keluar dari dahinya. Yingqing menghela nafas lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Sial, di zaman sekarang, nama adik perempuan sebenarnya lebih berguna daripada nama jiwa naga. Apa-apaan ini? Babak 88, Kesepakatan. Ye Chen menarik tangannya. Dia memandang Yingqing dan bertanya, kamu kenal Bai Libing? Apakah dia memintamu untuk datang? Jika Bai Libing mengirim orang ini untuk memata-matainya, orang di depannya tidak hanya akan mati, tetapi Bai Libing juga harus membayar harganya. Yingqing menggelengkan kepalanya dan duduk. Dia dapat dengan jelas merasakan tulang rusuknya patah. Sial, kenapa anak ini begitu kasar? Sayang sekali jika dia tidak bergabung dengan unit komando jiwa naga. Dia memandang Ye Chen dan menjelaskan, kehadiran saya di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia mengirimiku 2 video, yang satu di jamuan makan dan yang lainnya di pabrik yang ditinggalkan. Saya melihat nilai Anda di video, jadi saya datang mencari Anda. Nilaiku, kamu Con mendengus dingin. Itulah alasan kamu mengawasiku. Dalam kamusku, siapapun yang bersembunyi di kegelapan adalah musuhku. Melihat Ye Chon hendak menyerang lagi, Yingqing hampir menjadi gila. Jangan seperti ini. Itu salahku karena mengawasimu seperti itu. Apalagi yang bisa dilakukan Yingqing? Dia hanya bisa menyerah pada Ye Chen. Aku bersumpah demi kehormatan unit komando jiwa naga bahwa aku berhutang budi padamu. Di masa depan, jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, saya dapat menggunakan kekuatan negara untuk membantu Anda. Mata Ye Chen menyipit dan dia meletakkan tangannya di belakang punggung. Saat ini, kelompok keadilan surgawi membutuhkan dukungan dari kekuatan pemerintah untuk berkembang. Bai Libing adalah pilihan pertama, tetapi sekarang setelah orang ini datang mengetuk pintunya, segalanya menjadi lebih baik. Unit Komando Jiwa Naga. Dilihat dari kemampuan seni bela diri pihak lain, Yingqing pasti tidak bisa dianggap remeh. Mungkin unit komando ini adalah salah satu kekuatan misterius Huaxia, dan kekuatan yang dimilikinya mungkin lebih besar dari yang dia bayangkan. Kesepakatan ini tidak akan merugikan. Ye Chen menatap Yingqing dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa status unit komando jiwa naga di Huaxia. Wajah Yingqing menunjukkan sedikit kegembiraan. Mungkinkah pihak lain ingin bergabung dengan unit komando jiwa naga? Ini adalah hal yang luar biasa. Unit komando jiwa naga membutuhkan darah baru. Jika Ye Chon bergabung, dia bahkan rela melepaskan posisinya sebagai kapten. Tanpa ragu-ragu, Yingqing berkata dengan bangga, unit komando jiwa naga adalah unit ketiga Huaxia yang bertugas menangani kekuatan tersembunyi di dalam dan luar negeri. Kami juga melakukan operasi khusus di darat, laut, dan udara. Dalam hal status, kita tidak perlu mendengarkan perintah siapapun kecuali Perdana Menteri dan atasan kita.
Ye Chen tidak menyangka unit komando jiwa naga begitu kuat. Namun, karena ini hanyalah unit ketiga, pasti ada keberadaan yang lebih kuat. Namun untuk saat ini, unit komando jiwa naga sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kelompok keadilan surgawi. Kamu tidak perlu berhutang budi padaku. Selama unit komando jiwa naga Anda bersedia menjalin hubungan dengan salah satu perusahaan di River City, kami akan menyebutnya impas, kata Ye Chen. Yingqing mengerti apa yang dimaksud Ye Chen saat mendengar ini. Namun, ekspresinya berubah sedikit aneh. Apa yang dipikirkan anak ini? Untuk menggunakan unit komando jiwa naga sebagai jimat pelindung bagi sebuah perusahaan di River City. Bukankah ini menyia-nyiakan kemampuan mereka? Terlebih lagi, belum pernah ada preseden seperti ini sejak berdirinya unit komando jiwa naga. Kekuatan tersembunyi yang begitu kuat hanya akan digunakan sebagai jimat pelindung bagi perusahaan kecil yang sudah bangkrut. Jika kabar ini tersebar, banyak orang akan tertawa terbahak-bahak. Apa kamu yakin? Saya yakin. Jika aku tidak salah, perusahaan yang kamu bicarakan seharusnya adalah kelompok keadilan surgawi milik ayahmu, kan? Kata Yingqing setelah berpikir sejenak. Menurut informasi yang dimilikinya, kematian Zheng Jingming dari kelompok King He dan Qiao Zhenghu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ye Chen ingin mengambil kembali bisnis ayahnya. Ya, Ye Chen tidak terkejut pihak lain mengetahui masalah ini. Karena pihak lain sedang mengawasinya, dia pasti sudah mendapatkan beberapa informasi. Bagaimanapun, kekuatan suatu negara tidak bisa dianggap remeh. Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Bagaimanapun, sifat unit kami agak istimewa. Namun, saya bersedia membantu Anda menghubungi atasan saya. Jika petinggi tidak setuju, saya akan memikirkan cara lain untuk membantu Anda menangani masalah ini. Ini adalah pendirian Yingqing. Tidak peduli apa, dia harus menjaga hubungan baik dengan Ye Chen. Mungkin, karena keuntungan yang cukup, pihak lain akan bersedia bergabung dengan unit komando jiwa naga. Baiklah, Ye Chen mengangguk, lalu mengeluarkan pil obat yang tampak aneh dari sakunya. Ini adalah pil obat penyembuh yang telah dia sempurnakan beberapa hari yang lalu. Pelelangan Zurende akan segera dimulai, dan dia agak putus asa untuk mendapatkan kuali. Makan ini, katanya sambil melemparkan pil itu ke Yingqing. Cederamu akan membaik. Yingqing secara alami sudah menebak apa yang ada di tangannya. Pil obat. Dia telah meminum beberapa pil obat ini. Meskipun obat-obatan tersebut membantu mengatasi luka-lukanya, obat-obatan tersebut tidak seefektif yang dikatakan legenda. Adapun benda di depannya ini, yang bahkan tidak terlihat seperti pil obat, dia mempertahankan sikap yang lebih curiga. Mungkinkah benda ini dimakan? Apakah itu akan membunuhnya? Dia melirik Ye Chen dan tanpa daya menelannya. Dia hanya akan memperlakukannya seperti berurusan dengan anak di depannya. Saya selesai. Haruskah saya? Suaranya tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba merasakan aroma obat yang kuat menyebar dari tubuhnya. Kemudian, arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya yang terluka benar-benar pulih sedikit demi sedikit. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Yingqing telah berlatih seni bela diri kuno sejak kecil, dia percaya akan keberadaan sains. Namun, semua yang ada di hadapannya tidak bisa dijelaskan oleh sains. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang-tulangnya perlahan-lahan menyesuaikan kembali posisinya. Tangannya, yang hampir kehilangan rasa, sebenarnya bisa bergerak lagi. Matanya membelalak saat dia melihat ke arah Ye Chen, yang berdiri tidak jauh dari situ. Sebuah pemikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Benda yang diminumnya benar-benar pil obat. Pil obat dari legenda. Dari mana asal anak ini? Bukan hanya dia seorang kultivator, dia bahkan memiliki pil ajaib yang dimilikinya. Lebih penting lagi, orang ini sepertinya mengeluarkannya dari sakunya dengan santai. Mungkinkah orang ini masih punya lebih banyak? Yingqing tidak bisa lagi tenang. Jika negara tersebut dapat memproduksi pil ini secara massal, pasukan Huaxia tidak akan terkalahkan. Napasnya menjadi semakin tidak teratur, dan sepasang matanya yang membara menatap lekat-lekat ke arah Ye Chen. Tentu saja, Ye Chen merasakan ada sesuatu yang salah. Dia membuat bilah angin di tangannya dan berkata dengan dingin, "Saya hanya menyukai wanita. Jika kamu melihatku seperti itu lagi, aku tidak keberatan melukaimu lagi." Yingqing terbatuk canggung saat mendengar ini. Ini adalah kesalahpahaman total. Apakah kamu masih memiliki lebih banyak barang yang baru saja kamu berikan padaku? Mata Ye Chen dipenuhi dengan keterkejutan.
Dia mengeluarkan segenggam pil penyembuhan yang tampak aneh dari sakunya dan berkata, maksudmu semua ini? Tubuh Yingqing menegang saat melihat segenggam pil. Dia mengira pihak lain akan meminum satu pil, tapi siapa sangka pil itu hanya segenggam. Jumlahnya banyak sekali. Dampak dari pemandangan ini mengguncang dunianya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraihnya tetapi, ketika dia melihat Ye Chen, dia menarik tangannya kembali. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, bagaimana dia berani merebutnya? Dia tahu apa yang diwakili oleh pil ini. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Babak 89, Undangan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ye Chen bisa melihat gairah di mata Yingqing dan berkata, kamu sepertinya sangat tertarik dengan hal ini. Yingqing menelan ludahnya dan berkata dengan nada serius, Ye Chen, berapa banyak pil yang kamu punya? Jika Anda memberikannya kepada kami bersedia. Ye Chen mendengus dingin dan menyela pihak lain. Serahkan, ini milikku, kenapa aku harus memberikannya padamu? Jika orang di belakangmu benar-benar menginginkan ini, lakukan apa yang kamu janjikan padaku dulu. Setelah itu, Anda dapat meminta pengambil keputusan di belakang Anda untuk berbicara dengan saya secara pribadi. Dengan itu, Ye Chen berjalan menuju pintu yang menuju ke bawah. Melihat sosok Ye Chen yang pergi, Yingqing merasa sedikit tidak berdaya. Dia ingin pengambil keputusan di belakang unit tersebut berbicara dengannya secara pribadi. Dia pikir dia siapa? Hak apa yang dia miliki untuk membuat orang itu mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya? Ye Chen terlalu sombong. Ketika dia sampai di pintu utama, Ye Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghentikan langkahnya. Ingat, saya tidak ingin dimata-matai lagi. Jika ada yang kedua kalinya, Anda harus menanggung konsekuensinya. Ini adalah sebuah ancaman. Ancaman nyata. Seandainya terjadi situasi lain, Yingqing pasti sudah menyerang sejak lama. Namun, dia hanya bisa berdiri di sana dan tersenyum pahit pada Ye Chen. Bagaimana River City melahirkan orang seperti itu? Ketika Ye Chen kembali ke kompleks apartemen Grand City, dia menemukan bahwa Xia Ruoxue dan Sun Yi telah kembali dari supermarket dengan membawa banyak makanan ringan dan bahan-bahan. Dia tersenyum pada kedua gadis itu dan bertanya dengan heran, saya pikir perempuan tidak makan makanan ringan. Apakah kamu tidak takut menjadi gemuk? Xia Ruoxue memutar matanya ke arah Ye Chen dan memegang tangan Sun Yi dengan penuh kasih sayang. Sun Yi dan aku adalah tipe orang yang tidak akan menambah berat badan tidak peduli berapa banyak kita makan, apakah kamu yakin sekarang? Ye Chen menyadari bahwa kedua wanita itu tampaknya telah menjalin hubungan dekat. Ungkapan, teman yang membutuhkan adalah teman memang, mungkin benar dalam kasus ini. Namun, ini juga bagus. Xia Ruoxue pernah menjadi presiden grup Magnificent di masa lalu, dan juga putri tertua dari keluarga Xia. Dia terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Kepribadiannya akan berubah menjadi lebih baik jika dia menghabiskan lebih banyak waktu bersama Sun Yi. Namun, dia sedikit penasaran. Akankah terjadi sesuatu antara dua wanita cantik tiada taraf saat mereka tidur bersama? Pada pukul 8 malam, kamar mandi ditempati oleh Xia Ruoxue dan Sun Yi. Ye Chen tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Selama beberapa hari terakhir, kapanpun dia punya waktu, dia akan pergi ke unit penthouse Thomson Residence untuk mandi obat dan menyerap ki obat. Seiring dengan budidayanya, kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Dia hanya tidak tahu apakah itu cukup untuk memicu benda di dalam batu hitam itu. Ye Chen mengeluarkan batu hitam yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Saat dia memegangnya di tangannya, keajaiban terjadi. Tidak ada rasa penolakan kali ini. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan aura terpencil di sekitar 100 batu nisan ini. Mungkinkah karena peningkatan kekuatanku baru-baru ini? Ye Chen juga memperhatikan bahwa, di dalam kuburan samsara ini, sudah ada sederet kata yang terlihat di salah satu batu nisan. Luo Yuntian dari Sekte Fienfis. Menurut suara yang dia dengar selama kunjungan sebelumnya, selama kekuatannya mencapai ambang batas, dia akan mampu memicu dan menyelesaikan obsesi seorang ahli. Sayangnya, ini hanya bisa diaktifkan satu kali. Setelah itu, batu nisan akan hancur, dan ahli itu juga akan melangkah ke jalur reinkarnasi. Pakar tersebut tidak akan ada hubungannya dengan dia pada saat itu. Namun, Ye Chen tidak tahu cara mengaktifkan batu nisan itu sejak awal. Dia mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Tak berdaya, dia hanya bisa menyingkirkan batu hitam itu dan terus berkultivasi.
Hari-hari berikutnya pada dasarnya berlalu dengan monoton. Ditemani oleh dua wanita cantik setiap hari bukanlah hal yang buruk. Ye Chen sesekali menelepon untuk menanyakan kemajuan Shen Haihua. Shen Haihua sekarang memiliki kendali penuh atas grup King dan telah menggantikan semua karyawan di sana. Dia bahkan telah memindahkan beberapa elit dari North Name Corporation, jelas mempersiapkan perusahaan untuk melakukan beberapa manuver besar. Saat ini, ia sedang mempublikasikan nama baru grup tersebut, dan upacara pemotongan pita akan diadakan pada pagi hari lusa. Pada saat itu, seluruh River City akan tahu bahwa kelompok keadilan surgawi telah kembali. Ye Chen sangat puas dengan efisiensi Shen Haihua. Dia bahkan sangat menantikan hari besar itu. Namun, ada dua hal yang membuat Ye Chen tidak senang. Hal pertama adalah Ying Qing belum menghubunginya sejak hari itu, meskipun dia mengatakan bahwa dia akan melaporkan masalah tersebut kepada atasannya. Mungkinkah Kapten Unit Komando Jiwa Naga telah melarikan diri? Adapun hal kedua, pelelangan seharusnya segera dimulai, jadi mengapa Zurondo belum memberitahunya tanggalnya? Bagaimanapun, kecepatan kultivasinya saat ini terlalu lambat, jadi dia sangat membutuhkan kualipil. Saat dia memikirkan ini, Ye Chen mendengar bel pintu berbunyi. Dia membukanya dan melihat Zurondo berkeringat deras. Ya, akhirnya aku menemukanmu, Zurondo berkata dengan penuh semangat, aku menunggumu di Thompson Residence pagi ini, tapi kamu tidak muncul. Saya harus menemukan tempat ini melalui beberapa cara. Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki ponsel saat itu, jadi dia meminta mereka untuk mencarinya sebelum pelelangan. Mengingat dia selama ini tinggal di kompleks apartemen Grand City, wajar jika pihak lain tidak dapat menemukannya. Elder Zhu, saya benar-benar minta maaf telah menyebabkan masalah bagi Anda. Silakan masuk dan duduk, kata Ye Chen. Zhu Rende menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tidak perlu untuk itu, Tuan Ye. Sesuatu telah terjadi pada keluargaku baru-baru ini, dan aku harus mengurus masalah ini. Ini adalah undangan pelelangan. Anda dapat mengikuti pelelangan dengannya. Alamat dan waktu juga tertulis di sana. Lelang akan dimulai pukul 2 siang. Aku mungkin tidak bisa pergi karena situasiku saat ini, tapi Zixuan akan menemanimu. Ye Chen mengangguk. Dia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi Zurondo bergegas pergi. Jelas sekali ada sesuatu yang besar telah terjadi dalam keluarga Zhu. Dia juga ingin bertanya kepada Zurondo apa yang terjadi untuk mengetahui apakah dia bisa membantu, tetapi pria itu pergi begitu cepat. Ye Chen melihat undangan di tangannya, dan sudut mulutnya melengkung. Saya harap saya bisa mendapatkan kualipil yang saya butuhkan dari lelang ini. Babak 90, tidak ingin menimbulkan masalah. Pada pukul 2 siang, sebuah taksi berhenti di depan pintu masuk Hotel Millennium di River City. Pintu mobil terbuka dan Ye Chen, yang mengenakan setelan jas, melangkah keluar. Dia tidak cukup bodoh untuk mengenakan pakaian normalnya ke pelelangan, atau dia akan kacau kemanapun dia pergi. Karena aku memakai ini hari ini, seharusnya tidak terjadi apa-apa, kan? Ye Chen berjalan menuju pintu utama dan segera melihat Zhu Zixuan yang tampak khawatir berdiri di depan pintu dengan linglung. Hari ini, Zhu Zixuan berpakaian sangat santai. Terlebih lagi, dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan terlihat kuyu. Dia berjalan mendekat dan berkata, mengapa kamu begitu linglung? Ayo pergi. Zhu Zixuan kembali sadar dan dengan cepat berkata dengan hormat, Tuan. Ya, kamu di sini. Kali ini, dia tidak berani untuk tidak menghormati Ye Chen. Bagaimanapun, Tuan dan kakeknya telah mengingatkannya tentang hal ini berkali-kali. Dari nada bicara mereka, dia sekarang tahu betapa menakutkannya Ye Chen. Terlebih lagi, dengan banyaknya hal yang terjadi dalam keluarga akhir-akhir ini, dia perlahan-lahan belajar menahan diri. Ye Chen dan Zhu Zixuan menyerahkan undangan mereka kepada penjaga keamanan dan berhasil memasuki tempat pelelangan. Millennium Hotel berbeda dari hotel-hotel kelas atas pada umumnya, itu lebih seperti klub swasta. Dekorasi interior secara keseluruhan sepertinya terinspirasi oleh arsitektur bergaya Huaxian, dengan elemen bunga dan air yang mengalir di sekelilingnya. Hal ini memberi tempat itu tampilan dan nuansa yang berbeda. Mereka berdua menemukan sofa dan duduk. Ya, sekarang kita sudah memasuki tempat lelang, ada waktu yang dialokasikan untuk interaksi sosial. Lelang sesungguhnya akan diadakan di lantai atas dalam 2 jam. Mari kita duduk di sini sebentar dan makan makanan ringan. Zhu Zixuan berkata dengan nada serius. Mata Ye Chen menyapu seluruh aula. Sebagian besar orang yang hadir berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang,
minum anggur merah dan mengobrol satu sama lain. Laki-laki mengenakan jas dan sepatu kulit, sedangkan perempuan mengenakan pakaian formal, terlihat cukup memikat. Ye Chen tidak pernah tertarik dengan jamuan makan kelas atas seperti itu. Ini juga salah satu alasan dia menjadi penyendiri. Zhu Zixuan melihat suasananya menjadi sedikit canggung, jadi dia berkata, "Tuan. Ya, apakah kamu kenal seseorang di sini? Jika ya, Anda dapat pergi ke sana dan mengobrol dengan mereka." Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, tapi jika kamu punya teman, kamu bisa mencarinya." Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan sepertinya bersiap untuk istirahat. Saat Zhu Zixuan hendak mengatakan sesuatu, beberapa anak laki-laki dan perempuan yang memegang gelas anggur berjalan mendekat. Salah satu gadis bahkan memegang tangan Zhu Zixuan dan berkata dengan terkejut, "Zixuan, kamu di sini." Ketika Zhu Zixuan melihat gadis itu, dia memaksakan senyum. Gadis ini adalah kupu-kupu sosial, River City yang terkenal, Luciu. Luciu dikenal cantik di lingkungan pergaulan mereka. Latar belakang keluarganya lumayan, dia akrab dengan hampir semua orang, dan kemampuan bersosialisasinya sangat baik. Pada dasarnya, dimanapun dia berada, pasti ada banyak laki-laki di sekitarnya. Luciu telah berdandan dengan cermat hari ini. Hal ini jelas sebagai persiapan untuk mengenal lebih banyak talenta muda di tempat lelang. Kenapa hanya kamu yang ada di sini? Benar, keluarga Zumu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Sebuah suara yang terlalu dini tiba-tiba terdengar. Zhu Zixuan berbalik dan secara alami memperhatikan pria yang berbicara. Liu Weicheng adalah satu-satunya putra keluarga Liu. Status keluarga Liu di River City tidak rendah, dan kekuatan finansial keluarga mereka sangat tinggi. Jika mereka bisa merekrut ahli seni bela diri, mereka pasti akan menjadi salah satu keluarga terbaik di River City. Ada perbedaan besar dalam status keluarga Zhu dan keluarga Liu dan, karena kedua keluarga sering bentrok dalam bisnis, konflik sering kali meletus setiap kali anggota kedua keluarga bertemu. Ada juga beberapa pemuda dan pemudi yang berasal dari keluarga berstatus tinggi di River City hadir di sini. Karena kesamaan usia, orang-orang ini membentuk lingkaran kecilnya sendiri di tempat pelelangan. Zhu Zixuan memelototi Liu Weicheng dan tidak mengatakan apapun. Dia baru saja meminum anggurnya. Luciu secara alami memperhatikan Ye Chen, yang matanya masih tertutup, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Zixuan, siapa ini?" Zhu Zixuan tahu bahwa Ye Chen tidak suka diganggu, jadi dia hanya bisa menjelaskan, "Dia adalah tamu keluarga Zhu kami. Dia tertarik dengan pelelangan hari ini, jadi dia datang untuk melihatnya. Dia sedang istirahat sekarang, jadi jangan ganggu dia." Luciu memandang Ye Chen dengan penuh minat. Entah kenapa, dia merasa pria itu tampak familiar, jadi dia berkata, "Zixuan, karena dia tamumu, dia juga bagian dari lingkaran kita. Kalau begitu, tampan, apakah kamu benar-benar tidak akan memperkenalkan dirimu?" Kalimat terakhirnya jelas ditujukan untuk Ye Chen. Suara Luciu sangat manis dan lembut, dan anak laki-laki biasa tidak akan bisa menahan suaranya. Seperti yang diharapkan, Ye Chen membuka matanya dan menyapu kelompok itu, ekspresinya acuh tak acuh. "Aku bukan bagian dari lingkaran yang sama dengan kalian, jadi tidak perlu perkenalan." Begitu dia selesai berbicara, bukan hanya Luciu yang tercengang, tapi semua orang juga. Mereka sudah lama berada di River City dan belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Penampilan dan sosok Luciu bisa masuk dalam 10 besar di River City. Bagaimana dia bisa menolak ajakan wanita cantik tanpa ragu-ragu? Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah menurutnya akan memakan waktu lama untuk memperkenalkan dirinya? Lebih penting lagi, nada suara pihak lain membuatnya tampak seolah-olah mereka tidak layak mengetahui namanya. Liu Weicheng dengan cepat berdiri di depan Luciu dan meraih lengan putihnya. Dia bertanya dengan prihatin, "Xiu, kenapa kamu memperhatikan orang ini? Dia jelas orang yang tidak tahu malu." Luciu tertawa dan berpura-pura mengambil anggur merah, melepaskan diri dari genggaman Liu Weicheng. Liu Weicheng sedikit kesal. Tatapannya langsung tertuju pada Ye Chen dan dia berkata dengan dingin, "Bocah, kamu pikir kamu ini siapa? Luruskan ini, kami memberi Anda wajah dengan meminta Anda memperkenalkan diri." Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia sungguh tidak ingin berdebat dengan tuan muda manja ini. Melakukan hal itu tidak sesuai dengan statusnya. Dia berdiri, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berbalik untuk pergi. Dari sudut pandang Liu Weicheng, terlihat jelas bahwa pihak lain telah mengakui kekalahan.
Dia memperhatikan dari sudut matanya bahwa Lucius sedang melihat ke arah mereka, dan keinginannya untuk pamer menjadi semakin kuat. Dia mengulurkan tangan dan meraih Ye Chen, yang hendak pergi, dan berteriak, "Kamu ingin pergi? Apa aku membiarkanmu pergi? Kamu boleh pergi, tapi pertama-tama kamu harus meminta maaf pada Xiu." Pada saat ini, Liu Weicheng merasa dia sangat keren. Dia bahkan berfantasi bahwa hati Lucius sudah penuh dengan cinta, dan mungkin dia bahkan bisa menidurkan Lucius malam ini. Saat Zhu Zixuan melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia tahu karakter Ye Chen dengan sangat baik. Bahkan kakeknya sendiri pun harus melayaninya dengan penuh perhatian. Status Liu Weicheng tidak ada artinya baginya. Namun, keluarga Zhu berada dalam situasi berbahaya saat ini. Pada saat kritis ini, dia pasti tidak mampu membuat lebih banyak musuh bagi keluarga Zhu. Dia hanya bisa berusaha membujuk mereka dengan kata-kata, "Liu Weicheng, lepaskan. Tuan Ye bukanlah seseorang yang bisa membuat Anda tersinggung. Tuan Ye, siapa di River City yang bermarga Ye? Satu-satunya keluarga bermarga Ye telah dihancurkan 5 tahun lalu. Apa yang perlu ditakutkan?" Liu Weicheng mencibir, "Sialan ini." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia memilih untuk tidak bergaul dengan orang-orang ini. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia memilih untuk segera pergi. Namun, beberapa orang ditakdirkan untuk mati, jadi dia tidak perlu menanggung hinaan mereka yang berulang-ulang. Detik berikutnya, tangan kanan Ye Chen meraih lengan Liu Weicheng. Lalu, dia menekan dengan kuat. Semua orang mendengar suara retak. Lengan Liu Weicheng patah. Itu menonjol pada sudut yang tidak masuk akal. Liu Weicheng tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba mematahkan lengannya, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya melolong. Lucius dan yang lainnya menutup mulut mereka karena terkejut. Namun, hal ini masih jauh dari selesai. Ye Chen mengangkat kaki kanannya dan menendang tubuh Liu Weicheng. Bang! Tubuh Liu Weicheng jatuh ke tanah. Kepalanya berputar, dan wajahnya berlumuran darah. Dasar brengsek. Liu Weicheng meraung marah, tapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Mulutmu terlalu kotor. Anda harus menahan diri untuk tidak berbicara sama sekali di masa depan. Suara dingin itu terdengar hampir seperti hukuman mati. Ye Chen meraih leher Liu Weicheng dan membenturkan wajahnya ke meja kaca temperet. Mulut Liu Weicheng adalah hal pertama yang muncul di meja. Semua giginya patah. Dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Wajah Zhu Zixuan pucat. Dia segera meraih tangan Ye Chen dan memohon, "Tuan. Ya, jangan." Ye Chen melirik Zhu Zixuan, tatapannya tidak tergerak. Bahkan Raja Neraka pun tidak bisa menghentikannya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia mengangkat Liu Weicheng dan sekali lagi membenturkan wajahnya ke meja kaca yang retak. Dentang, dentang. Dengan suara keras, meja kaca temperet pecah.